Selanjutnya untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Tepuk tangan. Saya pesan kalau ada cerita baik, penyampaian baik, kita ikuti bagi yang muslim, barokallah. Seizin pimpinan akan kami bacakan tanggapan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap, anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang kami hormati, Saudari PJ Bupati Cilacap yang saya hormati, rekan-rekan anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, serta Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang saya hormati, Sekretaris Daerah, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang kami hormati, para pimpinan BUMN, BUMD, tokoh masyarakat yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap dan Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Cilacap yang kami hormati, segenap tamu undangan baik yang hadir langsung maupun yang virtual, teman-teman wartawan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi kita, serta dapat silaturahmi dalam suasana yang menggembirakan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang RAPBD tahun anggaran 2024 pada saat ini dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu mengikutinya dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Mengawali penyampaian pandangan umum ini, izinkanlah kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Saudari PJ Bupati Cilacap yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024 pada hari Rabu 13 September 2023. Yang kedua, kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang terhormat yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami
untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah sebelumnya fraksi Nasdem, fraksi PKS, dilanjutkan fraksi PKB menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mencermati, mempelajari kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran 2024, prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2024, dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan, dan pernyataan dalam pandangan umum ini terhadap raperda tersebut. 1. Pendahuluan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peran APBD harus mencerminkan respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat dan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat. Anggaran, pendapatan, dan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan maksud penyusunan dan tujuan nota kesepakatan antara Bupati Cilacap dengan pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap tentang kebijakan umum APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024, yaitu menginformasikan prioritas dan strategi pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan situasi dan menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah bagi organisasi perangkat daerah, serta untuk menjustifikasi apakah alokasi dana tersebut sudah selaras dengan rencana pencapaian program pembangunan, terutama dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 mendatang. Dua Romawi tanggapan. A. Hal umum. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Cilacap menghimpun dan membelanjakan dana untuk pembangunan melalui APBD. Penyusunan anggaran merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Peran DPRD dalam penyusunan APBD bukan sekedar stempel atau pemenuhan syarat belaka, tetapi harus menjadikan kerjasama konstitusional yang menghasilkan penyusunan anggaran yang transparan, demokratis, objektif, dan akuntabel. Dalam upaya penajaman program dan kegiatan agar mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cilacap berharap kepada Saudari PJ Bupati Cilacap dalam menyusun program
hendaknya selaras dengan rencana pembangunan daerah 2023-2026, sehingga program dapat berjalan sesuai visi dan misi pembangunan daerah, yakni terciptanya Cilacap yang semakin sejahtera secara merata. Dalam rangka menunjang hal tersebut, perlu mengoptimalkan langkah konkret terkait penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dengan melakukan penguatan pelaksanaan dengan memperhatikan keterkaitan antara peraturan daerah dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk dalam pencapaian kinerja pemerintah dan keluaran tersebut yang tetap melakukan pendekatan filosofis, sosiologis, serta mengacu kepada indikator kinerja yang efektif dan efisien. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga berharap agar pemerintah Kabupaten Cilacap dapat terus meningkatkan pelayanan dasar masyarakat yang dipraktekkan secara terus-menerus dengan memberikan pembinaan, pemantauan kepada unsur-unsur pemerintahan sampai pada tingkat desa atau kelurahan. B. Pendapatan. Dengan melihat potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Cilacap, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melihat masih banyak potensi daerah yang harus digali dan ditingkatkan agar mampu memberikan peningkatan pada pendapatan asli daerah, sehingga perlu adanya perubahan pada target pendapatan asli daerah di tahun 2024. Hal ini juga tentunya harus didukung dengan perencanaan yang matang. C. Belanja daerah. 1. Dari alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 24,31% dari total belanja daerah Kabupaten Cilacap, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cilacap menekankan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap agar menaikkan anggaran bantuan operasional pendidikan menjadi 10 miliar bagi lembaga pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah takmiliyah, dan pondok pesantren dari anggaran sebelumnya berjumlah 5 miliar. Hanya dapat mengcover 292 lembaga pendidikan Quran, 438 madrasah diniyah takmiliyah, dan 108 pondok pesantren. Sedangkan jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap saat ini berjumlah 1.223 lembaga pendidikan Quran, 1.053 madrasah diniyah takmiliyah, dan 294 pondok pesantren, sehingga masih ada sejumlah 931 lembaga pendidikan Al-Quran, 615 madrasah diniyah takmiliyah, dan 188 pondok pesantren yang belum menerima manfaat BOP di tahun 2023. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga meminta agar ada perubahan Perbuk tentang pendidikan keagamaan agar penggunaan BOP dapat dialokasikan untuk insentif guru ngaji pada LPK, madrasah diniyah takmiliyah, dan pondok pesantren. 2. Dalam rangka upaya ikut menjamin terciptanya masyarakat Kabupaten Cilacap yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pemerintah daerah hendaknya harus tetap hadir memberikan bantuan untuk pembangunan dan pembenahan tempat-tempat ibadah yang tersebar di seluruh Kabupaten Cilacap dengan menyediakan anggaran yang memadai. 3. Dalam rangka pelayanan bidang kesehatan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di bidang kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan semakin dekat kepada masyarakat dan ramah bagi anak-anak.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga meminta agar penanganan stunting dilakukan secara serius sehingga betul-betul menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, tidak hanya slogan yang digemakan pada acara-acara seremonial saja, akan tetapi betul-betul terwujud, stunting berkurang dan kancing merah menggema di seluruh Nusantara Kabupaten Cilacap. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, yang keempat, tentang belanja infrastruktur sejumlah 14,67%. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah untuk mengutamakan pembangunan yang menunjang alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan infrastruktur jalan sebagai upaya menciptakan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas di malam hari serta mewujudkan sesanti Cilacap bercahaya. Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Cilacap yang saat ini telah terpasang banyak yang mati karena tidak ada dananya, tidak bisa diperbaiki, terutama di sepanjang jalur selatan Cilacap. Di dalam kota Cilacap tidak adanya penerangan jalan umum sepanjang pesisir pantai selatan menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di malam hari. 5. Berkaitan dengan rencana pemberian insentif bagi RT RW dengan besaran insentif 50.000 per bulan, dan dengan mempertimbangkan betapa pentingnya peran RT RW yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merasa prihatin dan empati. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar insentif untuk RT RW sebesar 200.000 per bulan di tahun 2024. 6. Untuk meningkatkan kinerja dan SDM ASN di Kabupaten Cilacap, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar pemerintah memenuhi apa yang menjadi hak-hak ASN, terutama P3K yang berkaitan dengan tunjangan fungsional dan tunjangan keluarga. Yang ketujuh, berkaitan dengan bansus pada aplikasi BASO, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar lebih ditekankan kepada desa-desa untuk menganggarkan BPJS bagi masyarakat tidak mampu sehingga mencapai target UHC. 8. Berkaitan dengan langkanya pupuk subsidi selalu menjadi masalah bagi petani. Maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar eksekutif peka dan segera mencari solusi terbaik untuk menanganinya. Hadirin rapat paripurna yang kami muliakan, demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda tentang RAPBD tahun anggaran 2024. Mohon tanggapan yang proporsional dari Bupati, dan mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan pandangan umum ini ada hal yang tidak berkenan. Akhirnya fraksi PKB menyetujui untuk selanjutnya dibahas untuk ditetapkan menjadi APBD. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Amin. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap, 14 September 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Kabupaten Cilacap, Ketua Haji Muniryanto MM MPD, Sekretaris Sriani SM.
pembacaan selesai. Izin sebelum saya undur diri, mau membacakan pantun. Hilang apa pantunnya? Kepekannya hilang kan? Merah merona baju si selfie. Di tangan ada bayam seikat. Masalah raperda APBD kita yang banyak aspirasi. Mari kita bahas untuk mencapai mufakat demi kesejahteraan rakyat. Saya nomor 2, jadi 2. Kalau ada 1 berarti nomor 1. Apa guna berkain batik kalau tidak berbaju kasar? Apa guna manfaat berpolitik kalau tidak bisa mensejahterakan rakyatnya? Terima kasih. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Pak Muslikin. Bu PJ dan rekan-rekan, beliau ini sudah 4 periode, sangat matang, sangat berpengalaman, sangat piawai. 20 tahun, besok yang kelima. Ini benar-benar bisa menjadi sebuah inspirasi. Tadi yang disampaikan, tidak hanya disampaikan ini, feeling politiknya, cara membaca, teman-teman DPD sudah tahu. Apa yang mau diputuskan Jakarta sudah dibaca jauh hari di dalam rumah tangga di tempat Pak Muslikin. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Muslikin. Ya, tahu, ngerti sedurunge pinarah. Tadi yang dikoreksi Bu PJ, nanti silakan dijawab, disampaikan pesan penekanan dari fraksi PKB diantaranya. Ini juga koreksi karena sudah 4 periode ya, untuk kita semua ya. DPD jangan jadi stempel. DPD harus memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat itu perjuangannya buat apa berpolitik kalau tidak untuk saya. Contohnya stunting jadi keroyokan, harus dikeroyok, maka APBD kita arahkan ke sana ya. Bila perlu usulan-usulan dari teman-teman PKB, arahkan untuk mengatasi stunting di Kabupaten Cilacap ya. Kemudian hibah termasuk bantuan ini karena beliau juga ketua fraksinya, ketua Ma'arif ya. Sebaiknya malah lebih indikatornya, perjuangannya juga di sana lebih ditekankan untuk fraksi PKB, mengingatkan pada semua PKB, mengajak kita juga. Kemudian RT/RW, RAPBD-nya kalau tidak salah bukan 50 Pak Muslikin, 100 ya, 100. Tapi kalau yang 2023 50. Kalau teman-teman kepengen 200, yuk kita alihkan alokasi usulannya untuk kesejahteraan teman-teman RT dan RW ya. Karena dengan nilai sekitar 100.000 per bulan insentif penghargaan itu sekitar 23 miliar untuk 2024. Kalau teman-teman minimal dari PKB bisa masuk situ, didukung oleh yang lainnya masuk situ, wah luar biasa ini, tepuk tangan ini. Kemudian ada masukan yang luar biasa Bu PJ, perlu digarisbawahi. Jadi tadi stunting didukung, kancing merah didukung. Nanti ini hadir juga RAPBD itu bukan barang mati, baru rencana anggaran ya, bukan barang mati. Tapi yang penting tidak melebihi, tidak merubah KUAPPS dan RKPD itu. Nah, maka teman-teman penyampaian dari fraksi-fraksi juga perlu digarisbawahi, ada satu keinginan, sehingga nanti teman-teman yang mendapatkan alokasi itu juga arahkan dengan cara pandangnya, bukan membuat sebuah ruang baru. Tadi luar biasa infrastruktur jalan, lampu. Ya, kalau kepengen Cilacap berjaya, Pak Muslikin menyampaikan jalan dan lampu jalannya. Yang ini juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat kita. Banyak sekali yang disampaikan, tapi tadi ada yang kita mendengarkan dengan luar biasa.
PKB mendukung penuh penanganan stunting dan mendukung penuh RT RW dalam insentif, termasuk hibah-hibah untuk teman-teman kita di madrasah dan di manapun, sehingga fraksi PKB menjadi yang terdepan untuk mengabulkan apa yang menjadi idealismenya partai. Terima kasih sekali lagi buat fraksi PKB.